Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amirullah Datuk SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian pendidikan sosiologi serta audiens sekalian. Perkenalkan, nama saya Nurdia Jumiati Naya dengan NIM 2222511135. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pola Makan dan Gaya Hidup terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa. Latar belakang: kesehatan mental merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, terutama bagi mahasiswa yang berada pada transisi antara remaja dan dewasa. Periode ini seringkali penuh dengan tantangan akademis, sosial, dan pribadi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Kesehatan mental mahasiswa merupakan isu penting yang perlu mendapat perhatian. Salah satu faktor yang dapat berdampak signifikan terhadap kesehatan mental mahasiswa adalah pola makan dan gaya hidup mereka. Pola makan dan gaya hidup yang sehat dianggap berkontribusi positif terhadap kesehatan mental. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh pola makan dan gaya hidup terhadap kesehatan mental mahasiswa. Rumus masalah: bagaimana pola makan mahasiswa mempengaruhi kesehatan mental mereka. Yang kedua, bagaimana gaya hidup mahasiswa mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa. Yang ketiga, sejauh mana pola makan dan gaya hidup secara bersama-sama mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa. Lanjut, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu: 1. Mengidentifikasi hubungan antara pola makan dan kesehatan mental mahasiswa. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antara gaya hidup dan kesehatan mental mahasiswa. Yang ketiga, menganalisis pengaruh gabungan pola makan dan gaya hidup terhadap kesehatan mental mahasiswa. Metode penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei cross-seksional. Desain ini dipilih untuk mengidentifikasi hubungan antara pola makan dan gaya hidup dan kesehatan mental pada mahasiswa pada satu titik waktu tertentu. Populasi dan sampel. Populasi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Kupang. Sampel diambil secara acak dari populasi dengan menggunakan teknik random sampling. Jumlah sampel yang dibutuhkan ditentukan berdasarkan perhitungan statistik untuk memastikan representativitas dan validitas hasil penelitian. Yang berikut instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang pertama, kuesioner pola makan, menilai frekuensi dan jenis makanan yang dikonsumsi. Kuesioner gaya hidup yang menilai aktivitas fisik dan kebiasaan tidur dan kebiasaan merokok. Yang ketiga, mengukur kesehatan mental menggunakan General Health Questionnaire atau Depression and Stress Scales. Yang berikut prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data yang pertama, menyusun dan menguji coba kuesioner. Yang kedua, mengumpulkan data dari respon yang dipilih. Yang ketiga, memastikan kerahasiaan dan etika penelitian dijaga. Yang berikut
berikut slide atau analisis data. Analisis data yang pertama, membersihkan data untuk menghilangkan kesalahan. Yang kedua, analisis deskriptif untuk melihat karakteristik sampel. Yang ketiga, uji korelasi untuk melihat hubungan antar variabel. Yang keempat, regresi linear untuk menguji pengaruh pola makan dan gaya hidup terhadap kesehatan mental. Yang berikutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian ditemukan hubungan positif yang signifikan antara pola makan yang sehat dan kesehatan mental. Berikut gaya hidup aktif untuk menunjukkan hubungan positif yang signifikan dengan kesehatan mental. Pola makan dan gaya hidup secara bersama-sama memberikan kontribusi signifikan terhadap kesehatan mental mahasiswa. Kesimpulannya, pola makan sehat berpengaruh positif terhadap kesehatan mental mahasiswa. Kedua, gaya hidup aktif juga berpengaruh positif terhadap kesehatan mental mahasiswa. Pola makan dan gaya hidup secara bersama-sama berkontribusi signifikan terhadap kesehatan mental mahasiswa. Saran, mahasiswa disarankan untuk memperhatikan pola makan dan gaya hidup mereka untuk menjaga kesehatan mental. Yang kedua, pihak universitas dapat menyediakan program dan fasilitas yang mendukung gaya hidup sehat. Yang ketiga, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan sampel yang lebih besar dan variabel tambahan untuk memperkuat temuan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.